Jadi, kenapa orang bisa terputus hubungannya dengan Quran? Yang pertama tadi bisa jadi karena tidak paham keuntungan dengan Al-Quran. Yang kedua bisa jadi tempatnya atau hatinya apa? Sakit. Maka terus istighfar kepada Allah. Ya, kenapa? Apa yang dilihat, apa yang dipegang, apa yang itu pengaruh ke hati kita. Jadi kita menikmati maksiat, ya, itu benar berpengaruh pada hati kita, ya, karena ada nikmat ibadah, ada nikmat maksiat. Kalau Allah sudah cabut nikmat maksiatnya, dia akan senang ibadah, senang kalau lama-lama sujud, lama-lama berdiri. Saya pernah sampaikan, kaki kita itu pegel lebih seringnya karena jalan-jalan di mall daripada pegel karena sholat malam. Sampai pas sujud tarawih, Ustaz, ada panjang teri kumaha? Panjang teri kene kumaha? Dan seterusnya. Ya, kenapa kata ya? Oleh karenanya hatinya kita perbaiki, insya Allah kemudian kita akan menikmati bacaan kita. Terus baca. Ya, dosis yang lebih kurang. Awal-awal mungkin tadi one day ayat muakhirnya, nanti nambah ya satu halaman nambah terus, gak apa-apa, yang penting jangan sampai enggak. Makanya kata Ustaz Akhidiyah itu, kalau kemudian dalam satu hari kita enggak bisa baca Quran dari 24 jam itu, maka dosa apa yang kita lakukan sehingga mata ini seolah-olah terhalang dari Al-Quran, ya, seolah-olah bukan kita yang malas baca Quran, tapi Quran yang malas ditentang oleh kita. Itu dosa apa yang kemarin saya baca Quran? Oh, mungkin ini nyambi, karena berpengaruh ke dalam hati kita. Ketika hatinya baik, hatinya kemudian sehat, insya Allah akan kangen terus dengan Quran. Jadi, kalau nggak baca Quran deh panas tiris, masa ibu dia baca Quran itu panas tiris gitu. Itu ayat yang saya tidak panas, gitu kan? Masa ya. Kita itu lebih pasti menghitung uang-uang kita daripada kemudian menghitung ayat-ayat Allah, ya. Jawab tentang Bismillah, Pak, ayat sabarah dulu. Halo, Bu. Coba. Bismillah ada berapa huruf? 11. Bukan. Berapa? Coba. 9. Mana coba? Ada? Terjadi Pak. 19 huruf kata Rasulullah, kalau kita mau baca Quran, pahalanya itu ya 1 huruf 10 kebaikan. Jadi kalau baca Bismillah doang 190 kebaikan. Terus nanti di dunia jadi petunjuk, di alam kubur jadi penerang, di akhirat bisa paham. Wah, luar biasa. Ya, di dunia jadi petunjuk, di alam kubur jadi penerang, kemudian di akhirat jadi siapa? Saya ketika sebuah kisah. Kalau tidak salah ini kisah Ibnu Umar. Ya, begini. Beliau kemudian sedang makan, ya. Ketika bertamu, kemudian lampu itu tiba-tiba penerang itu mati. Ya, mungkin aliran. Nah, ketika lampu itu kemudian nyala kembali, ya, penerang itu nyala kembali, kemudian tuan rumah itu melihat Ibnu Umar sedang nangis. Kenapa gitu ya? Ini apakah karena gelapnya? Kata Ibnu Umar begini, kita sedang ada di dunia saja, lampu mati, ya, nggak nyaman. Ya, pokoknya ibu di pasien bumi, aku minat, tapi syaratnya satu, ya, tidak boleh ada lampu rumah. Mereka, gitu ya. Kata Ibnu Umar, bagaimana nanti di alam kubur, ya,
gelap, tidak ada penerangan. Masya Allah sampai ke sana. Nah, apa usaha untuk penerangan? Ayat nanti teh di kubur teh ayat labuan. Halo, ayat labuan. Apa usaha dari rumah canggih bagaimana kayak kamu? Apa tuh penerangannya? Ini Al-Qur'an, maka baca, gitu. Ya, terbata-bata baca. Masya Allah. Ya teman-teman kita di lapas tuh. Usah ada yang mau sekolah di ikrar, usah di hijabnya hari begitu. Masya Allah. Kenapa? Sudah timbul hatinya sudah ya. Dua. Jadi yang pertama, orang bisa tidak terhubung dengan Quran mungkin karena belum paham ya keuntungan dengan hal. Yang kedua bisa jadi hatinya sedang sakit. Yang terakhir, apa usaha yang terakhir? Kalau tadi faktor internal, sekarang faktor eksternal gitu. Ini jangan lupa ya. Pasti gimana sudah ketebak. Yang ketiga, gangguan setan. Pak, ini jangan dilupakan, Pak. Ya, kita itu punya musuh, Pak. Bahkan Allah sebutnya itu aduwwun mubin, Pak. Musuh yang nyata, padahal nggak kelihatan. Wa idza tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sebenarnya setan itu musuh yang nyata. Kita nggak bisa lihat mereka, mereka bisa melihat dari tempat yang tidak bisa kita lihat, dan mereka itu tahu kelemahan kita, Pak. Ya, setiap kita mereka tahu kelemahan kita tuh. Ya, ada yang lemah, ya ada dalam bab syahwatnya tuh, digoda tuh ya. Ada yang lemah dalam urusan hartanya, masuk urusan ya. Ada yang lemah dalam urusan jabatannya masuk tuh gitu ya. Masya Allah. Lantas kalau kita terlalu lemah dalam berbagai sisi, bagaimana jadi Pak? Ini lakum aduwwun mubin, Masya Allah. Kita tadi hafal betul ya, ada nama-nama yang kemudian terkenal dalam cinta ya. Siapa namanya? Jadi dalam apa ya? Itu orang terang ya, gitu kan. Selain itu di mana? Pada gitu ya, Masya Allah. Tapi kadang-kadang untuk urusan-urusan akhirat ya, memang dilupakan gitu. Maka setan itu dia gigih gitu Pak, dalam tanda kutip ya, menangkap peluang agar kita gagal dalam kebaikan-kebaikan. So, kalau kita berkaca ke hari-hari yang sudah kita lewati ya, berapa kali setan menggagalkan usaha ya Pak, kebaikan-kebaikan yang kemudian kita akan lakukan. Beres sholat, mau sholat sunnah, kata setan, jangan kau kan orang sibuk, udah nanti kan sunnah mau ya, pergi dong gitu. Mau buka Quran, terus di sampingnya ada HP, jadi apa yang dibuka? Nah, gitu ya. Maka satu-satunya ayat yang langsung oleh Allah disuruh untuk kita bertahun itu bahwa tentang Quran. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'in billah. Oh, ternyata untuk membuka Quran harus isti'adzah, membaca a'udzu billahi minasyaitonir. Karena setan paling gak suka kalau sudah ada orang yang mau dekat dengan Quran, sudah mau menghafal Quran, ya, gitu. Sebentar aja mau menghafal Quran, ya. Kadang-kadang ketika dihafalkan yang ini, yang itu lupa. Kadang-kadang membaca an-naba, ya, amma yatasaaluna an-naba'il adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kala sawfa ta'lamu subhanallah sawfa ta'lamu. Terus subhanallah ta'lamu awalnya apa ujungnya atas gitu ya. Atau lagi baca kemudian sholat ya idza ladzina amanu wa amilus sholihati harusnya falahum ajrun. Tadi kita kalahkan pada usul gitu jadi lupa gitu ya. Nah ini hati-hati gitu. Ini pihak ketiga ya, faktor eksternalnya gitu. Maka kemudian iblis dan keturunannya itu akan membuat kita gagal untuk membaca Quran. Kenapa? Di sini ada petunjuk, di sini ada rahmat Allah, di sini ada sifat tadi, di sini ada segala kebaikan-kebaikan yang kalau kemudian orang sudah dekat dengan Quran, maka tugas mereka bisa pensiun begitu. Nah, maka tugas kita sekarang bagaimana kemudian dekat dengan Al-Quran.
Maka harus tahu kewajibannya, ya. Kewajiban kita terhadap Al-Quran ada berapa, gitu kan? Ya, jangan sampai kemudian keimanan yang kita hafalkan dari masa kecil, rukun iman ada 6, 1 iman kepada 2 malaikat, 3 kita, 4 iman hari akhir, 6 nah gitu ya. Tapi kadang-kadang kemudian itu tidak terbuktikan, disconnect gitu dengan Quran deh. Persis seperti kita punya HP, pergi ke suatu tempat sinyalnya nggak ada, ya. Kuota ada, ya, kemudian pulsa ada, tapi nggak ada. Oh yang gitu, kan gitu, ya. Nah maka saya akan memutuskan kemudian dengan Quran, lupa terhadap Quran sehingga kemudian hilanglah kebaikan-kebaikan. Tuh. Gitu. Maka harus tahu bagaimana kewajiban kita terhadap Quran. Kan dalam hidup ini selalu ada dua, ada hak dan ada kewajiban. Haknya kemudian kalau kita akan dapatkan sebagai budak dan muttaqin, tapi ada kewajiban yang harus kita tunaikan untuk Quran. Nah ini mah nanti dibahasnya mungkin pertemuan selanjutnya, tapi saya tambah satu saja. Ada 5 kewajiban terhadap Al-Quran, ya. Yang pertama membaca bukan. Yang pertama bukan. Yang pertama ya ini Pak. Sebelum membaca, sebelum nanti memahami, sebelum mengamalkan, sebelum menyampaikan, poin pertama kewajiban kita terhadap Al-Quran itu adalah mengimani apa? Ini yang kadang-kadang hilang. Sedang baca tapi tidak sadar bahwa ini adalah kalam Allah yang langsung diturunkan oleh malaikat Jibril, ya, malaikat yang paling mulia. Kemudian diturunkan oleh Nabi yang paling mulia, diturunkan di tempat yang paling mulia, Makkah, dan diturunkan di bulan yang mulia, diturunkan di malam yang paling mulia, Lailatul bahkan Muhammad. Nih, ilustrasinya begini. Ini asalnya apa, Bu? Pak? Kertas. Ya. Kertas ini, Bu, ketika sudah dituliskan Al-Quran menjadi mulia. Tidak ada orang yang berani menginjak Al-Quran. Padahal awalnya ini adalah kertas saja bisa jadi mulia, Pak, gara-gara Al-Quran. Maka apalagi kita, kalau kita kemudian ingin menjadi orang yang mulia, maka disebutnya Al-Quranul Karim, Quran yang mulia. Kenapa mau kemuliaan? Sekali lagi di dunia dia jadi petunjuk, di alam kubur jadi penerang, di akhirat jadi apalagi itu yang kita tunggu, ya. Pulang dari sini yang belum bisa baca Quran, belajar Al-Quran, ya, alif-alifan, ikro, baca, gitu ya. Yang sudah punya Al-Quran kemudian yang artinya baca, ya. Dan harus punya Al-Quran yang kita miliki sebagai Quran terbaik. So gunakan harta kita untuk beli Quran yang kita senang kalau lihat. Jangankan ini Quran di rumah punya. Kata kos Quran sore gitu ya, masalah gitu ya. Kata saya bisa jadi rapi, ya, pemasihan gimana? Nah itu pilih Quran yang paling senang. Apa namanya kan belajar sekarang ya, sambulnya tuh, ya sambul. Dan jangan punya satu mushaf Quran deh, ya, di kamar ada, di ruang tamu ada, gitu ya, di tempat di musolanya ada, gitu ya, sehingga dan kadang-kadang jauhnya itu yang membuat malas berdoa. Ibu, ada yang baca Quran tapi ibu, kumaha variabel. Maka harus diletakkan di tempat-tempat yang kita sering duduk di sana, yang kecuali di WC kan, ya. Nah, jadi kemudian kita lihat Quran di sana. Makanya tadi saya masih ingat nasihatnya begini: kalau sedang malas baca Quran, cukup tatap saja. Gimana, Bu? Kalau sedang malas baca Quran, cukup. Iya, berikutnya Quran dibaca. Jujur malas, ya? Tinggal ini. Ya, ya. Kenapa kata saya banyak orang jatuh cinta karena tatapan? Oh, ya. Sudah depan pasti tatapannya. Oh, ini Al-Quran. Nah, ayo kita buka lagi.
Ya, coba dapat tipsnya. Jadi kalau sudah malas sampai baca Quran, lihat itu berapa. Masya Allah mukjizatnya. Yang akan menyelamatkan saya itu di alam kubur, menemani saya di alam kubur dan syafaat di hari kiamat. Nah gitu. Maka begitu. Orang-orang yang kemudian dia mau membaca Quran, mau berinteraksi dengan Quran, Allah akan terangkan hatinya, ya, sehingga hati tadi terang, gitu ya, gitu. Masya Allah. Nah ini nanti di pertama nanti kita teruskan ya poin berikut. Jadi yang pertama harus mengimani dulu bahwa ini adalah dari Allah sebagai pedoman hidup kita. La raiba fi. Terakhir, Allah sampai saya teliti waktu itu di S2 ya, ketika saya meneliti, ternyata Allah menggunakan kalimat la raiba fi yang artinya la raiba fi itu tidak ada itu hanya 3 tema pada dalam Quran. Satu terkait Quran Al-Baqarah dari kita bulan raiba fi. Kedua tentang hari kehidupan setelah kematian, ya, ada juga kalimatnya la raiba fi, ada juga nanti tentang hari kiamat, ujungnya juga la raiba fi. Masya Allah, ya, kenapa itu? Al-Quran yang ada di rumah-rumah kita, bahkan ada di gadget kita, itu kadang-kadang kita abaikan. Padahal kita tahu ini sebagai penyelamat hidup kita. Di dunia jadi petunjuk, di alam kubur jadi penerang, di akhirat jadi syafaat. Nah gitu Pak, ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa terus dekat dengan Al-Quran, ya, terhubung dengan Al-Quran. Kita harus merasa bahwa ya, kalau sebelum bisa baca Quran, lanjutkan belajar, ya, gitu. Panggil guru ngaji dan seterusnya, silakan, ya, gitu. Sehingga kita malu sama Allah. Kalau kita bertemu kepada Allah saat nanti Allah tanya ngapain aja, kalau kita belum bisa membaca Quran, rasa-rasanya malu. Ya, kamu berapa tahun hidup di dunia, sekian tahun bisa baca Quran? Enggak, ya Allah, saya bisa terikul aja. Kuliah, Falah dan Anas, gitu ya, masalahnya. Jadi dirinya ngapain aja, sibuk, ya Allah, jangan sampai kita mengatakan begitu. Maka kemudian kita lakukan kebaikan demi kebaikan, dekat saja dengan Quran. Insya Allah Quran kita jaga, Al-Quran akan jaga kita. Apa? Quran kita jaga, maka Quran akan jaga kita. Serius, tuliskan buat status. Kalau kita menjaga Quran, Quran akan menjaga kita. So, ya, kita jaga Quran terus apa? Kita baca, kita pahami, ya, ada budi dan Quran akan memberikan efek kepada kita, menjaga kita. Itu sama kayak dulu guru saya kemudian pesantren seorang kiai sarung, Pak. Kita futsalnya ambil sarung. Nah, pasti tahu saya. Ini saya malu kalau bermaksiat kalau pakai sarung, masalah. Makanya ada mereka yang kemana-mana pakai kopiah, ya, tetap haji kurang kopiah, ternyata gitu akan menjaga gitu. Nah gitu, Quran yang boleh kita baca, kita pahami, akan memberikan efek menjaga kepada kita. Oh, barangkali kita senang maksiat, ya, senang melakukan pelanggaran, senang kemudian terhadap hal-hal yang berbau dosa, barangkali penjaganya tidak ada penjagaan yang kurang, ya. Terakhir ilustrasinya, ibu mengambil uang dari ATM banyak, lewat satu tempat jalan itu terkenal suka banyak perampoknya banyak, kemudian bermutin dan seterusnya. Kita sedang bawa uang, gimana? Siap, takut tidak? Tapi kalau kita kemudian ada bodyguard, hiji, gitunya, badannya buka, itu ahli bela diri, lewat kesana pun jalan siap. Kenapa? Karena ada penjaganya. Maka barangkali kita, ya, ketika kemudian sering bermaksiat, menyenangi maksiat, gitu ya, kurang penjaga. Kalau kita sudah jadikan Quran sebagai penjaga kita, maka kemudian mudah kita daripada maksiat. Masya Allah. Itu Bapak Ibu hari ini. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi tentang Al-Quran. Karena sesuatu yang luar biasa yang kita bisa saksikan sekarang adalah mukjizatnya. Masya Allah. Baik, ada pertanyaan? Maka silakan.
Sebelum kita tutup dengan doa. Hah? Yang pertama? Oh ya, kewajibannya. Lima kewajiban terhadap Quran. Satu, mengimani. Dua, membaca. Tiga, memahami. Empat, mengamalkan. Lima, menyampaikan. Betul, ya. Tahu? Satu, mengimani. Dua, membaca. Tiga, memahami. Empat, mengamalkan. Lima, menyampaikan. Masya Allah ya. Nah, maka ibu yang tadi mencatat ya, silakan ibu. Nih ada Al-Quran bu ya. Al-Quran, Al-Hafiz, alhamdulillah saya termasuk yang menjadi penerus waktu. Maka ibu yang mencatat ambil bantu Pak. Oke. Siap. Ya. Satu lagi ada pertanyaan silakan. Maka ada orang coba. Ada satu lagi hadiah. Ada? Jelas ya? Saking jelasnya. Oh ada Pak. Silakan. Oh ya, masya Allah. Baik. Ya. Ada dua syarat ya. Satu, kata para ulama, kalau di rumah mengenai Quran yang sudah robek, rusak ya, jangan kita buang ya, karena kamu jangan. Yang dua syaratnya, satu dibakar, ya, dua dikubur. Tapi pas ngebakarnya jangan sampai live ya. Bapak ada nanti bahaya. Jadi kalau kita mau apa namanya ya, dari mana saya Pak ya, kadang-kadang saya juga ya, mohon maaf di masjid-masjid di daerah itu kadang-kadang ya Quran sudah mungkin zaman apa gitu ya. Nah itu maka kalau kita punya harta kirim Pak ya, kalau kita bepergian itu sambil bawa mushaf Pak, mungkin 5 mungkin 10 ya di mobil lewat ke masjid, mungkin masjid yang ini ya, dan langsung simpan Quran di sana ya gitu. Nah caranya bisa dengan satu di kubur atau di, tapi catatannya jangan sampai wah ini ya bahaya asal. Oke. Satu lagi Pak di oh ya apa Pak silakan. Ini tentang buku praktis sifat sholat Nabi, masya Allah. Kemudian bermanfaat ya. Oke, satu lagi ada pertanyaan di Instagram Pak, mohon izinnya. Oke, masya Allah. Dari Yanti ya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana adab yang baik terhadap Quran, masya Allah. Baik, nah itu juga yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau ya. Jadi adab di hamad, adab di hamad Quran itu bahwa terkait salah satunya adalah ketika kita kemudian dekat dengan Quran, maka kalau ahsannya bagusnya kita memiliki wudu ya. Kita memiliki apa? Tapi jangan sampai nanti jadi tidak baca Quran gara-gara nah gitu ya. Tapi ahsannya, bagusnya di antara satu adab yang baik itu kita memiliki wudu ya. Berapa baca Quran? Membatal. Nah itu alasan gitu ya. Ada wudu. Kemudian apa lagi itu? Ya tadi kemudian kita menghadap kiblatnya itu yang ahsan yang baiknya gitu ya. Kemudian kita apa namanya juga memiliki waktu-waktu khusus dengan Quran, barangkali pada subuh atau pada maghrib ya gitu. Itu harus punya waktu khusus. Mi'tai bahasa kerennya, mi'tai dengan Al-Quran. Jadi healingnya membaca tadabburi, masya Allah ya. Gitu. Coba ya, nanti kalau sedang ada masalah buka aja Quran sahaja. Biasanya kalau kita kemudian sedang mendapatkan jawaban ya, sedang memerlukan jawaban, maka Quran akan menjawab masalah-masalah kita. Semua ada di situ ya, dari masa lalu, masa ini, masa depan ada di situ ya. Ini untuk semua umur ya, mau anak kecil, mau pemuda, anak dewasa, ya, orang dewasa, kemudian juga dan semuanya ini kita semua umur, masya Allah ya. Ya jadi begitu, nanti banyak ada yang lainnya
berkaitan, mari sama-sama kita tutup dengan bermunajat, berdoa kepada Allah. Inilah waktu yang terbaik setelah kita berdoa ini, kemudian di waktu pagi dan Rasulullah menyampaikan mendoakan ya Allahumma barik fi ummati fi bukuriha ya, untuk mendoakan di pagi hari. Maka kita manfaatkan waktu